Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liwad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Bapak-bapak, ibu-ibu serta saudara-saudara sekalian, jamaah sholat subuh di Masjid Al-Muqarrabun yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kita nikmat yang sangat banyak sekali. Salah satunya kita dapat bertemu kembali dengan tahun 2023. Demikian pula salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Di dalam surat Al-Hasyr Allah mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Wal tandur nafsum ma qaddamat ligah. Hendaklah setiap diri mempersiapkan diri untuk amal hari esok. Wattaqullah, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah akan memberikan balasan apa yang kamu kerjakan. Jadi Bapak Ibu sekalian berbahagia, dalam memasuki tahun 2023 ini tentu kita mengevaluasi diri kita, amal mana yang sudah kita kerjakan, mana yang belum, dan perlu kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah agar hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Dan di antara amal-amal yang perlu kita lakukan ya, secara istiqomah ya, itu di dalam hadis Nabi mengatakan, aksiru dikrul maut lika anid dunia. Pertama, marilah kita senantiasa zikrul maut. Itu artinya mengingat akan kematian. Sebab setiap jiwa itu pasti akan mengalami kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan mati. Kalau kita mati tentu semua apa yang kita usahakan di dunia ini memang kita tinggalkan semua. Kita datang dengan tidak membawa apa-apa, pulang juga tidak membawa apa-apa. Datang dengan tangan kosong, pulang juga dengan tangan kosong. Semua kita tinggalkan itu. Jadi kita ini diumpamakan seperti musafir, Pak. Atau mungkin tamu. Kalau sudah waktunya ya pulang. Itu yang pertama, kita selalu ingat akan kematian. Dan dia datang dengan tiba-tiba. Ya, tiba-tiba, tidak direncanakan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dengan ingat kematian itu akan menghilangkan kelelahan dunia.
kecapean dunia. Dunia itu capek Pak itu. Itu yang pertama. Apalagi orang politik Pak itu. Jauh-jauh sudah siap-siap itu. Itu capek itu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah wa alaikam bisyukri yajidu fin ni'ami. Memperbanyaklah syukur kepada Allah. Berterima kasih pada Allah. Kalau kita hitung-hitung bahwa nikmat yang diberikan Allah itu sangat banyak. Coba diri kita saja itu. Manusia itu makhluk yang paling sempurna, paling lengkap. Coba kita itu oleh Allah tidak diberi mata, ya kita jadi buta, tidak bisa menikmati alam itu. Itu nikmat. Telinga, ya. Apalagi yang lain-lain. Maka kita harus banyak bersyukur kepada Allah. Insya Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Kalau kamu mensyukuri nikmat Allah, Allah akan tambah. Tapi kalau kamu ingkar, ingat azab Allah itu sangat pedih, Pak. Sangat pedih itu, Pak. Ya. Jadi Allah itu memberikan nikmat, Allah memberikan cobaan. Kemudian Allah juga mengutus seorang rasul. Tapi peringatan-peringatan itu kalau kita lalaikan, ingat azab Allah sangat pedih. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah ad-du'a fa innaka la tudri mata yustajabulaka. Banyak berdoa. Insya Allah dengan banyak berdoa itu kita tahu mana doa kita itu sudah dikabulkan, mana yang belum. Maka dari itu setiap doa itu kita harus memahami maknanya, mengerti maknanya, ya. Agar doa saya ini sudah dikabulkan. Ada yang belum. Karena doa itu ad-du'a silahul mu'minun. Doa itu senjata bagi orang beriman. Ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah inti daripada ibadah. Maka dari itu perjalanan hidup kita itu penuh dengan doa, Pak. Bangun tidur sampai tidur kembali ya doa semua itu. Karena kita sangat membutuhkan Allah. Kita sangat membutuhkan pertolongan Allah. Kemudian hadis kedua, Bapak Ibu sekalian berbahagia. Di dalam hadis kedua itu Rasulullah itu memberi pesan, usani khalili sallallahu alaihi wasallam bisalasin, Nabi kekasihku. Itu kepada Abu Hurairah, kekasihku Nabi Muhammad itu memesan kepada saya, kita beramal, ada 3 amal yang perlu kita lakukan. Pertama adalah siyami salah satu ayyam min kulli syahrin, yaitu kita berusaha untuk tiap bulan itu kita berpuasa 3 hari. Itu namanya Yaumul Bid. Hari tanggal 13, 14, 15. Ketika bulan itu terang. Itu pesan Nabi kepada Abu Hurairah. Yang kedua adalah rakaatil duha. Kita berusaha supaya tiap hari ini kita juga melakukan sholat duha, Pak. Karena sholat duha itu membuka rezeki. Maka di dalam Quran itu kan ada salah satu surat namanya surat duha. Jadi ketika matahari terbit sampai menjelang duhur itu waktu duha. Itu minimal 2 rakaat, Pak. Minimal, Pak. Bisa kita kerjakan lebih dari itu. Maksimal itu 8 rakaat. Kita lakukan secara istiqomah, Pak. Dan yang ketiga adalah wa an autira qabla an ana.
lakukan sholat witir sebelum tidur. Sholat witir itu masuk juga kategori sholat malam. Jadi kalau misalnya kita itu tidak mampu bangun di tengah malam, yang 1, 2, atau 3, kita memang disunahkan untuk lakukan witir setelah sholat isya. Boleh. Atau tidur dulu, karena sholat witir itu adalah ganjil. Allah itu yuhibbul witran. Allah itu sangat cinta kepada yang ganjil. Bisa setelah isya atau kita tidur dulu. Ya, kalau di luar Ramadan itu namanya sholat tahajud, sholat witir. Kalau dalam bulan Ramadan namanya sholat lail, qiyamul lail. Coba kita lakukan secara istiqamah. Insya Allah itu Allah senantiasa melindungi kita dan sangat dicinta oleh Allah. Ya, itu 3 amal itu. Kemudian ada hadis. Hadis ini juga baru saya ketemu ya di YouTube itu. Itu Nabi mengatakan bahwa kulli muslimin an yaktasil fi kulli sab'atun qala haqqu ala nami yauma yaksilu fihi ra'sihi wa jasaduhu wa yaktasilu fi kulli sab'atun. Nabi berpesan kepada kita sekalian bahwa menjadi sebuah kewajiban setiap orang beriman untuk mandi 1 hari pada setiap 7 hari, di mana kita membasuhkan kepala dan seluruh tubuh. Jadi di sini Nabi menganjurkan bahwa minimal 1 minggu 1 kali kita mandi wajib. Mandi wajib itu ya boleh dikatakan mandi junub. Maka dari itu kita memang dianjurkan setiap mau melaksanakan sholat Jumat, kita harus mandi junub. Yang disebut dengan mandi besar itu. Mandi junub itu adalah kita pertama mencuci farad, maluan, sampai di bawahnya kita cuci dengan tangan kiri. Kalau sudah kita berwudu. Setelah berwudu, terakhir adalah sebelum kaki kita memasukkan jari-jari di kepala kita, baru dituangkan dari atas kepala kanan, kiri, baru terakhir wudu. Itu anjuran. Sebab tubuh kita kalau tidak kita cuci, rambut misalnya, itu gatal sekali, Pak. Oleh karena itu, mari hal-hal yang kecil-kecil itu mari kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita lakukan secara istiqomah, Pak. Nabi mengatakan ahabbul amalu. Amal yang paling dicinta ilallah, Allah, yaitu adwamuha, yaitu amal yang dilakukan secara istiqamah, inqallah, walaupun sedikit, Pak. Oleh karena itu mari di samping amal-amal itu kita juga banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak memohon ampun kepada Allah karena kita ini juga banyak dosa. Ya, baik langsung maupun tidak langsung mari kita lakukan. Sebab nantinya kita itu kalau dipanggil oleh Allah ada 3. Keluarga kita, harta kita, amal kita, antar kita ke kubur. Nah nanti yang 2 kembali, harta dan keluarga kembali. Tapi yang mendampingi kita adalah amal soleh. Oleh karena itu mari jangan sampai kita menjadi orang yang rugi. Insya Allah orang beriman itu pasti beruntung. Karena illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demikianlah Bapak Ibu sekalian berbahagia,
kultum, kita mudah-mudahan kita itu saling mengingatkan, Pak. Dan insya Allah kita hadir di sini itu dalam hadis disebutkan bahwa kita itu akan dapat pahala haji dan umroh, Pak. Itu Nabi mengatakan, ya. Jadi pahala haji dan umroh, berarti pahalanya besar sekali. Oleh karena itu mari siapapun yang memberi kajian ceramah, mari kita ikhlas menerima dengan lapang dada. Insya Allah itu bermanfaat. Sebelumnya saya juga mohon maaf, makalahnya sudah saya buat, tapi tadi malam saya koreksi lagi. Ada kesalahan huruf, Pak. Nah, ini saya belum. Insya Allah bulan depan, Pak, baru saya lagi. Satu lembar saja itu. Ya namanya ngetik Arab itu kadang-kadang ya itu, Pak. Keliru ini bisa keliru, Pak. Dan keliru arti. Nah, ini kesalahan. Oleh karena itu mohon dimaafkan. Insya Allah bulan depan kalau Allah memberi kita umur panjang, kita ketemu lagi di tempat yang dimuliakan oleh Allah, saling mengingatkan yang hak dan yang benar serta sabar. Demikianlah mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.